Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati, Kepala SMKN SPP 3 Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. SMKN SPP 3 Kerinci adalah SMK bidang agribisnis dan agroteknologi tertua dan terluas di Kabupaten Kerinci, di mana luas lahannya mencapai 20 hektar. SMKN SPP 3 Kerinci pada saat ini sudah memiliki 3 konsentrasi keahlian, yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis ternak, dan agribisnis tanaman perkebunan. Dengan mengusung visi mewujudkan lulusan yang kompeten di bidang agribisnis dengan profil pelajar Pancasila. Dengan salah satu misi meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berbasis digital. Sistem administrasi sekolah sebelum berkembangnya teknologi digitalisasi masih dilaksanakan secara konvensional, di mana tenaga administrasi masih bekerja dengan menggunakan kertas dan membutuhkan tenaga yang lebih banyak serta waktu yang lebih lama. Sehingga proses administrasi tidak efisien. Digitalisasi pendidikan saat ini sudah tidak bisa dielakkan lagi, baik pada kegiatan administrasi maupun pada kegiatan pembelajaran. Ada beberapa kondisi yang terjadi di SMKN SPP 3 Kerinci beberapa tahun sebelum teknologi digital semakin berkembang. Dengan adanya teknologi digital yang terus berkembang membuat semuanya menjadi mudah, murah, cepat, efisien, dan menarik, yang tentunya didukung dengan kompetensi digital kepala sekolah. Adanya digital leadership kepala sekolah sangat strategis dan perlu menjadi perhatian serius agar kepala sekolah dapat menjadi motor penggerak bagi tenaga administrasi dan guru untuk melakukan transformasi terutama pada digitalisasi sekolah. Maka dari itu, kepala sekolah harus melek di digital mengingat saat ini masih banyak sumber daya yang sangat terbatas, mulai dari tenaga ahli, fasilitas, dana, serta daya dukung lainnya. Kompetensi pendukung yang memungkinkan saya menerapkan digital leadership kepala sekolah diantaranya adalah saya telah memperoleh Google Certified Educator level 1 dan level 2. Kemudian saya telah lulus sebagai trainer skill assessment dari Google. Yang ketiga, saya adalah mentor Google Certified Educator level 1. Yang keempat, saya adalah sahabat rumah belajar dari Kemdikbudristek RI. Yang kelima, saya adalah guru penggerak. Yang keenam, saya adalah pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Dan yang ketujuh, saya telah memperoleh sertifikat pembatik level 1, 2, 3, dan level 4. Segala aktivitas di sekolah tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi. Digital leadership kepala sekolah sangat diperlukan dan bersifat strategis dalam dunia pendidikan. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan dan pengetahuan TIK, inovatif, dan mampu menciptakan ide-ide kreatif. Dan tak kalah penting harus paham manajemen teknologi digital agar mampu membimbing, memotivasi, dan menjadi pelopor inisiatif bagi warga sekolah untuk mengintegrasikan teknologi di sekolah. Transformasi kualitas pembelajaran terlihat pada proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih menantang, sehingga peserta didik menemukan kebahagiaannya dalam belajar dan bisa memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Sebelum melaksanakan penerapan teknologi digital, guru dan TAS didorong untuk mengikuti berbagai pelatihan baik secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh sekolah terkait penggunaan teknologi yang akan diimplementasikan. Kemudian, optimalisasi penggunaan Google Workspace for Education, di mana seluruh warga sekolah diwajibkan mengaktifkan akun belajar ID-nya untuk semua aktivitas digital sekolah. Kemudian website sekolah. Website sekolah berisikan tentang personil sekolah serta informasi-informasi tentang sekolah seperti visi misi sekolah, buku digital. Kemudian tak kalah pentingnya juga terintegrasi dengan e-point siswa, e-point guru, e-point TAS, e-kinerja TAS, serta kegiatan PKL. Di kegiatan PKL terdapat e-jurnal PKL yang dapat diakses oleh siswa PKL dan pembimbing PKL-nya. Transformasi kualitas pembelajaran terlihat pada proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih menantang,
sehingga peserta didik menemukan kebahagiaannya dalam belajar dan bisa memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Faktor keberhasilan transformasi terletak pada sistem manajemen digital yang teratur. Tenaga ahli digital TAS dan guru, kemauan guru dan TAS untuk terus belajar dan mengupgrade dirinya, serta daya dukung sarana prasarana, alat TIK, jaringan internet, dan infrastruktur yang tersedia. Beberapa alasan mengapa praktik baik ini perlu diterapkan, yaitu yang pertama, mendorong warga sekolah untuk akuntabilitas terhadap proses dan hasil kerjanya. Kedua, mengajak warga sekolah untuk adaptif terhadap perubahan. Ketiga, mengajak warga sekolah untuk berpikir sistemik, komitmen terhadap keunggulan mutu, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan keempat, untuk memfasilitasi guru agar dapat meningkatkan prestasi belajar, kepuasan belajar, motivasi belajar, keingintahuan, kreativitas, inovasi, jiwa kewirausahaan, dan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat. Serta yang kelima, untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Hingga pada akhirnya, hal tersebut mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran berbasis digital. Tuh, bosnya masih ada. Sini dulu sayang. Sini dulu. Oke. Siapa yang bisa jelaskan tentang sejarah dan modern ini? Salah satu contohnya. Siapa? Coba angkat tangan dulu. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sylvia Hasanah, kelas 11 TPH 1. Teknologi telah merubah cara saya belajar. Dulu saya lebih suka belajar dari buku. Sekarang saya lebih sering menggunakan perangkat digital. Dengan adanya teknologi, saya bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompok secara online. Teknologi juga merubah saya menjadi lebih mandiri dan kreatif. Digitalisasi administrasi di dunia pendidikan sangat membantu mengefisienkan waktu dan anggaran dana sekolah. Selaku kepala tata usaha, harapan saya ke depannya agar digitalisasi di dunia pendidikan harus berkembang sehingga proses informasi di sekolah dapat tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malkia Naim, Wakil Kurikulum SMKN SPP Negeri 3 Kerinci. Transformasi pembelajaran konvensional ke pembelajaran digital, yaitu pemanfaatan berbagai media digital sebagai alat dukung pembelajaran, sehingga bermanfaat mempermudah guru-guru dalam menerapkan metode pembelajaran sampai proses asesmen. Salah satu yang aktual telah dimanfaatkan pembelajaran digital dengan menggunakan infokus dan interaktif flat panel, sehingga mempermudah Bapak Ibu guru dalam mempresentasikan materi yang lebih interaktif. Kemudian juga dalam evaluasi hasil pembelajaran, SMKN SPP 3 Kerinci sudah menggunakan komputer basis tes dan e-rapor SMK. Demikianlah praktik baik implementasi digital leadership kepala sekolah yang telah saya lakukan. Semoga dengan praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru, rekan TAS, dan rekan sesama kepala sekolah, serta dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.